Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya di Sarjana Dimas. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu materi pemrograman bahasa C++. Nah, di video kali ini kita masuk materi yang kedua, yaitu mengenal fungsi input dan output dalam C++. Nah, di video sebelumnya, saya sudah menunjukkan bagaimana pembuatan program sederhana dengan menggunakan C++. Nah, di sini akan kita bahas lebih rinci tentang apa-apa struktur yang ada di dalam pemrograman C++, dan kita kali ini berfokus untuk mengenal fungsinya dulu, fungsi input dan output. Lanjut. Nah, perhatikan, setiap program komputer pasti memiliki yang namanya sistem input, proses, dan output, atau yang disebut dengan IPO. Nah, dimanapun apapun bahasa pemrogramannya, pasti memiliki tiga struktur ini, input, proses, output. Nah, apabila memang ada yang di-input, pasti ada yang diproses, sehingga bisa menghasilkan output atau hasil dari pemrogramannya. Apabila salah satu dari ketiga struktur ini atau bagian ini hilang atau tidak dibuat, maka program sama sekali tidak bisa digunakan. Lanjut. Nah, di sini ada 4 fungsi utama yang terdapat dalam C++, yaitu yang pertama count untuk menampilkan teks ke layar, char untuk menampilkan error, clock untuk menampilkan log, printf untuk menampilkan output fungsi dari C. Nah, yang kita fokuskan pada video ini cuma dua fungsi, yaitu yang pertama itu count, terus yang kedua printf. Karena char sama clock itu sama aja. Share itu nggak pernah dibuat, apabila memang ada program yang salah, dia langsung muncul. Clock pun begitu juga, apabila memang ada yang kurang tepat pada pemrogramannya atau kodenya, dia akan menimbulkan log atau sedikit error juga pada program. Nah, jadi yang kita bahas fungsi pertama itu count sama printf. Nah, kita fokus pada dua fungsi ini saja dulu. Lanjut. Nah, ini bentuk utama dari fungsi count. Perhatikan. Nah, di sini ada dua macam atau dua baris fungsi count yang berbeda, yaitu yang pertama, count siku lebih kecil, hello C++. Nah, di sini di ujungnya ada kode yang berbeda. Kode yang berbeda, NDL sama yang kedua N. Nah, ini NDL sama N sama saja fungsinya, yaitu untuk membuat baris baru, yang N juga untuk mengenter atau membuat garis baru juga. Nah, jadi ada dua macam. Nah, jadi kalau misalkan nanti kita jumpa pemrograman yang satu menggunakan NDL, yang satu lagi menggunakan /n, itu nggak masalah, sama saja fungsinya, sama-sama membuat garis baru. Yang penting kodenya itu tidak menyalahi aturan. Nah, yang penting kita ingat setiap akhir program itu wajib diakhiri atau ditutup dengan titik koma. Nah, perhatikan. Nah, tengok di sini. Count yang pertama itu kan tanda sikunya itu ada dua. Nah, count yang pertama dengan menggunakan indl, yang pertama itu tanda sikunya ada dua, ada pembuka sama ada penutup. Dan yang baris kedua itu cuma satu. Yang garis tanda kurung kecil itu, dua biji itu digantikan dengan /n. Nah, berarti kita ingat, kalau dia menggunakan indl, dia tutup sama pembukanya wajib ada. Tapi kalau dia menggunakan /n aja, berarti cuma pembuka saja. Nah, itu dia. Nanti kita coba programnya masing-masing ya. Lanjut. Ini contohnya. Contoh penerapan fungsi input menggunakan count ya. Nah, perhatikan. Ini ada contoh pertama. Apabila count namaku adalah count, yang kedua petani kode. Nah, di sini kita tidak ada menggunakan NDL ataupun N. Nah, ini sama saja benar.
Cuman kan nanti ketika pas hasilnya nampak bedanya. Kalau misalkan kita tidak ada menggunakan slash penghubung N atau slash N, nah dia hasilnya akan menyamping. Jadinya tuh, namaku adalah petani kode. Nah, itu dia. Jadi dia menyambung, nggak ada spasinya, maksudnya spasi ke bawah tidak ada. Lanjut, nah di sini kita menggunakan NDL atau bisa juga menggunakan N/N nanti. Nah, lihat namaku adalah kode petani kode. Nah, di sini kan ada kita bumbuhi dengan kode NDL. Maka hasilnya akan seperti yang kita masukkan. Nah, ini dia. Namaku adalah petani kode. Nah, jadi nampak ya, yang menggunakan NDL sama yang tidak menggunakan NDL itu nampak bedanya hasilnya. Yang tanpa menggunakan NDL itu dia menyamping, jadi satu baris semua. Sedangkan kalau menggunakan NDL atau slash N itu dia ke bawah. Oke. Nah, ini gambaran singkat bagaimana fungsi code itu. Nah, setelah ini kita langsung masuk saja ke pemrogramannya. Silakan simak pemrogramannya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh program dari materi fungsi code tadi. Perhatikan, langsung saja kita buka file baru. Langsung kita ketik kodenya ya. Hashtag include iOS stream, enter kan, using namespace std in main program. Ini suka hati ya, apa yang mau diketikkan suka hati, ini cuma sekedar contoh aja. Adalah program sini kita akan menggunakan dua fungsi langsung, yaitu menggunakan NDL sama slash N. Oke. Kita pakai yang pertama itu slash NDL ya. L, lanjut yang kedua out program ini dibuat untuk memenuhi materi belajar masuk slash n titik koma out guna untuk menyempurnakan nilai ranking saya slash
Ayo belajar C++. Kan code NDL code dibuat oleh guru pelajaran. Return 0, titik koma. Oke, sudah, kita simpan. Fungsi code oke. Nah, jika sudah, kita lihat benar apa tidak fungsinya. Jangan lupa di-compile kan. Tengok prosesnya. Nah, perhatikan ya. Jika memang seperti yang saya bilang kemarin, apabila memang ini errornya 0, warningnya 0, berarti semua sintak program mulai dari atas sampai bawah itu tuntas atau sudah benar. Nah, sekarang kita tinggal lihat hasilnya saja. Apabila memang ada yang salah, contoh misalkan ini saya ganti ya, aturannya return 0, ini saya ganti O. Oke, saya simpan. Kita compilekan lagi. Nah, ini akan ada yang salah. Nah, beginilah bentuknya apabila program ini salah. Nah, di sini langsung dia menunjukkan nomornya itu disilang, terus ada baris dan kursornya mengarah yang kode yang salah. Nah, tadi kan ini 0, kita ganti O, jadi dia mengarah di antara 0 sama O tadi. Nah, di sini pun ada penjelasannya juga. Code O was not declared in this scope. Nah, berarti O ini tidak ada sama sekali masuk ke dalam kode atau struktur pemrograman C++. Nah, jadi nggak bisa kita masukkan O. Kadang-kadang kita ada yang silap antara O sama 0 itu sama. Jadi kita perhatikan sekali lagi, ini return 0 ya, jangan O. Nah, perhatikan apabila memang di sini ada tanda bintang, berarti pemrograman ini belum disimpan. Nah, supaya ini hilang, kita simpan. Ctrl S saja, seperti biasa. Nah, kita compilekan lagi. Nah, ini sudah benar, langsung kita jalankan. Oke, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, di sini kita menggunakan dua fungsi, dua kode maksud saya ya, dua kode, yaitu menggunakan NDL sama /n. Nah, seperti yang saya jelaskan di penjelasan awalnya tadi, fungsi code ini kan dia ada dua barisnya tadi. Baris pertama itu pakai NDL sama /n. Nah, kita lihat, sama saja fungsi utamanya yaitu membuat garis baru, membuat enter ke bawah, ataupun membuat kalimat baru lagi, jadi dia nggak nyambung gitu. Nah, perhatikan, ini code NDL ini, code kosong NDL ini digunakan untuk membuat spasi ke bawah, supaya ini agak berjarak. Apabila memang ini dihapus, ini akan naik ke atas. Kita lihat, ini enterkan aja dulu. Ini kita hapus. Oke, kita simpan. Jalankan. Dia agak naik dia.
Jadi itulah dia gunanya fungsi NDL sama /n. Nah, itu dia. Jadi kita tahu struktur yang menggunakan fungsi input NDL dan /n itu sama saja. Cuman tulisan kodenya itu agak berbeda antara NDL sama N. Kalau di NDL dia ada tutup pembuka sama tutup penutupnya. Oke. Sedangkan kalau pakai /n dia cuman tutup siku pembuka aja. Sedangkan di akhirnya itu diakhiri sama /n titik koma. Paham? Nah, demikian video pembelajaran tahap kedua kali ini. Sampai jumpa di video tahap ketiga berikutnya. Dan besok di video kali ini kita telah membahas fungsi input. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas fungsi output dan prosesnya. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video ini. Terima kasih.